Selamat malam, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, Dewas KPK memutuskan menjatuhkan sanksi etik berat kepada Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Firly Bahuri diminta untuk mengajukan pengunduran diri lantaran dianggap tidak ada hal meringankan untuk Firly Bahuri. Dewan Pengawas KPK memutuskan menjatuhi sanksi etik berat kepada Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri. Firly diminta untuk mengundurkan diri dari KPK. Pelanggaran etik berat Firly Bahuri terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tersangka dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK. Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif, yaitu Saudara Firly Bahuri. Putusannya saya pikir nggak usah saya ulang kembali, sudah dibacakan. Sanksinya sanksi berat. Selain itu, Firly juga dianggap tidak jujur terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara lantaran tidak melaporkan pembelian sejumlah aset ke LHKPN. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Yudi Richard, Aulia Ramadan, iNews melaporkan. Unjuk rasa sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam di depan kantor Balai Kota Bogor, Jawa Barat berujung ricuh. Masa yang memprotes penggunaan anggaran proyek pembangunan menuntut Wali Kota Bogor mundur dari jabatannya. Saling dorong antara sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bogor dengan polisi tak terhindarkan. Kericuhan pecah dipicu kekecewaan para mahasiswa karena aksinya tidak ditemui Wali Kota Bogor Bima Arya hingga masa nekat memblokir jalan. Beruntung kericuhan berhasil diredam petugas Dalmas yang bersiaga di depan kantor Balai Kota Bogor. Sambil membakar ban bekas dalam aksinya, para mahasiswa memprotes penggunaan anggaran proyek pembangunan di Kota Bogor. Mahasiswa menuntut aparat untuk memeriksa kontraktor dan PPK yang belum mengembalikan kelebihan bayar sejak tahun 2021 hingga 2022. Selain itu, mahasiswa menilai kinerja Wali Kota Bogor gagal. Untuk itu, mereka menuntut Wali Kota mundur dari jabatannya. Mendesak aparatur penegak hukum untuk periksa dan tangkap oknum yang diduga mendapatkan aliran dana dari mega proyek di Kota Bogor. Yang kemudian yang kedua menuntut Pemkot Kota Bogor agar melunasi seluruh utang Pemkot yang sampai hari ini belum dibayarkan. Sementara itu, aksi blokir jalan para pengunjuk rasa ini sempat membuat arus lalu lintas di depan Balai Kota Bogor mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat menggunakan handphone di pinggir jalan. Seorang karyawan toko kehilangan handphone miliknya setelah dijamret saat sedang memainkan HP di pinggir jalan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Penjamretan tersebut terekam CCTV. Kamera CCTV toko merekam aksi perampasan handphone di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Pelaku memanfaatkan kelengahan karyawan toko yang sedang menunggu gerbang toko dibuka sambil memainkan HP di pinggir jalan. Saat itulah pelaku merampas handphone salah satu karyawan lalu kabur. Rekaman CCTV yang viral di media sosial pun menuai komentar warganet. Beberapa di antaranya mengaku mengenali pelaku sebagai residivis kasus pencurian. Ya minggu inilah kurang lebih saya dengar tuh udah 3. Termasuk di sini berarti 4 sama pelakunya. Cirinya sama motor yang dipakai sama. Saya juga sempat nge-share di sosmed, itu ada yang komen, itu dia udah keluar masuk penjara. Kasus penjamretan ini belum dilaporkan ke kantor polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pencurian spion mobil mewah diduga berplat dinas Lemhanas di Tambora, Jakarta Barat terekam CCTV. Komplotan pencuri berjumlah 3 orang ini mengincar mobil yang terparkir di depan rumah. Dalam rekaman video CCTV yang diupload oleh akun media sosial @warga.jakbar,
Nampak komplotan pencuri spion mobil mewah yang diduga berplat dinas Lemhanas di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Rabu pagi tadi. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berjumlah 3 orang sebelumnya berbagi tugas. 2 orang menunggu di sepeda motor sambil mengintai situasi, sedangkan 1 pelaku lain sebagai eksekutor. Hanya dalam hitungan detik dan menggunakan alat potong jenis tang, 1 spion mobil mewah jenis SUV yang tengah terparkir di depan rumah raib digasak pelaku. Bangun jam berapa, setengah 8. Lihat nggak ada, saya padahal jam 5 tukang bakso segala. Saya jam 5 nyapu, saya masuk lagi. Udah tutup pintu ini, pintu terbuka. Warga diimbau tidak memarkirkan kendaraan di luar rumah agar terhindar dari kejadian serupa. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melapor. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang mengagalkan peredaran ganja asal Sumatera Utara di daerah Lubuk Begalung, Kota Padang. Sebanyak 21 paket sedang dan 1 paket besar narkotika jenis ganja berhasil diamankan polisi bersama 2 orang bandar dan 2 orang pemakai. Empat orang pelaku penyalahgunaan narkoba tidak bisa berkutik lagi saat gerebek tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di sebuah pondok di daerah Lubuk Begalung, Kota Padang. Keempat pelaku diamankan saat sedang asyik menggelar pesta ganja dan membungkus paketan ganja kering. Dari TKP, petugas berhasil mengamankan 21 paket sedang narkotika jenis ganja kering siap edar dan 1 paket besar ganja yang hendak dibungkus. Selanjutnya tim berhasil mengamankan 3 orang pelaku dengan barang bukti masing-masingnya berbeda. Yang pertama, yang tersangka utama ada 1 paket besar dan 21 paket sedang siap edar. Dan di masing-masing tersangka lainnya ada menyimpan dan memiliki menguasai narkotika jenis ganja 1 dan 2 paket. Bersama barang bukti, keempat pelaku digelandang ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 5 kg melalui jalur perairan berhasil digagalkan Ditpol Airut Polda Kaltara. Seorang pelaku dan sebuah speedboat turut diamankan. Inilah video amatir penangkapan JM diduga kurir sabu yang hendak menyelundupkan 5 kg sabu dari Malaysia ke Tarakan melalui jalur perairan pada Senin pagi. Sabu tersebut dibawa dengan cara digantung pada bagian bawah speedboat agar memudahkan tersangka membuang barang bukti jika diperiksa oleh petugas. Dirpol Airut Polda Kaltara, Kombes Pol Bambang Wiryawan mengungkapkan penangkapan sekaligus pengungkapan penyelundupan sabu ini berawal dari laporan masyarakat bahwa ada transaksi sabu di sekitar perairan Tanjung Daun, Tarakan. Dia berangkat ke Tanjung Daun hari Sabtu malam, ketemu sama yang membawa ini langsung dari Malaysia menggunakan speed hitam. Menurut ketahuan tersangka, ABK-nya 2 orang. Selain mengamankan sabu seberat hampir 5 kg, petugas juga menyita sejumlah tas hitam yang digunakan untuk membawa sabu, besi pemberat, 1 unit handphone, dan sebuah speedboat. Untuk membongkar jaringan atas peredaran sabu tersebut, kini Ditpol Airut Polda Kaltara terus melakukan pengembangan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Jodang, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat epilepsi pengemudi kambuh, sebuah truk tangki air menabrak kerumunan pedagang pasar di Ngawi, Jawa Timur. Kecelakaan ini mengakibatkan 5 orang mengalami luka dan merusak sejumlah kios. Detik-detik truk tangki air oleng lalu menabrak kerumunan pedagang dan pembeli pasar Paron Ngawi, Jawa Timur pada Rabu pagi terekam CCTV. Akibat kecelakaan, 5 orang, 1 diantaranya supir truk dan 4 orang pedagang pasar mengalami sejumlah luka hingga patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit. Beberapa kios dan 2 sepeda motor yang terparkir rusak cukup parah. Sementara truk mengalami ringsek di bagian depan. Menurut saksi mata, sebelumnya seorang warga sudah menegur supir karena laju truknya mengambil haluan terlalu ke kanan.
Hingga akhirnya di lokasi teroleng ke kanan dan menabrak sejumlah pedagang dan kios pasar. Kecelakaan diduga akibat supir truk tangki mengalami epilepsi sehingga tidak bisa menguasai kendaraan. Sopir truk tangki diduga penyakit bawaannya kambuh atau yang dibilang epilepsi, sehingga sopir tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraannya. Korban 5 korban, patah kaki 1, saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Widodo. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ke-30 kampanye, calon Presiden Ganjar Pranowo berkunjung ke lokasi wisata Umbul Cokro di Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke pondok pesantren di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu pasangan Anies Caimin bertemu dengan relawan Amin Sebanten. Untuk calon Presiden nomor urut 2 Prabowo menghadiri deklarasi dukungan dari Gempita di Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Mahfud MD menanggapi kasus penembakan relawan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran di Sampang, Madura. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 ini meminta kasus tersebut diselesaikan agar tidak menimbulkan fitnah bahwa pelakunya berasal dari kelompok politik tertentu. Harus dibuka seterang-terangnya, ya. Menurut info yang saya dengar, orang ini memang sudah pernah di penjara juga. Ditembak ini masuk info yang saya dengar. Jadi jangan dituduhkan itu pelakunya satu orang. Polisi harus profesional membuka siapa orangnya. Sementara itu Ganjar Pranowo berkunjung ke lokasi wisata Umbul Cokro yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Kehadiran Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo ini disambut antusias oleh pengunjung. Dalam kesempatan ini, Ganjar pun berdiskusi dengan penggiat wisata serta badan usaha milik desa yang berada di kawasan wisata ini. Kegiatan berkunjung ke tempat wisata merupakan salah satu program yang menjadi fokus pasangan Ganjar Mahfud terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif. Usai kunjungan ke lokasi wisata Umbul Cokro, Ganjar melanjutkan safari politik dengan berdiskusi bersama para anak milenial dan Gen Z di Buntalan, Klaten Tengah. Ganjar mendengarkan berbagai keluhan dari para anak muda milenial dan Gen Z. Salah satunya ruang kreatif untuk para anak muda. Rasa-rasanya proses kreatif yang mereka lakukan dengan kelompoknya perlu mendapatkan sentuhan dari pemerintah. Tadi yang disampaikan ya satu, akses internet. Maka kalau kita bicara internet gratis di sekolah, bisa tune in lah dengan mereka. Yang kedua tentu pekerjaan. Pekerjaan ini paling banyak ditakutkan karena mereka melihat nanti ke depan dia akan berkompetisi dengan robot begitu. Padahal sebenarnya kalau proses kreatifnya bisa dilakukan, dia akan bisa mengambil lebih banyak pilihan hari ini. Dari Klaten, Jawa Tengah dan Sukabumi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Usai bertemu dengan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI pagi tadi, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bertemu dengan relawan Amin Sebanten di Islamic Village, Karawaci, Tangerang. Dalam kunjungannya, Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar berdiskusi dengan sejumlah relawan Amin Sebanten. Sementara itu, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto siang ini menghadiri acara deklarasi nasional Gempita Prabowo Gibran di Bandung, Jawa Barat. Prabowo Subianto sebelumnya sempat batal kembali ke Jakarta dari Aceh, usai pesawat yang ditumpanginya memutar balik lantaran cuaca buruk. Pemirsa, TGB Muhammad Zainul Majdi mewakili Cawapres Mahfud MD mengikuti rangkaian kampanye di Mataram dan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kesejahteraan guru ngaji dan guru agama lain menjadi program Mahfud MD yang akan dianggarkan dalam APBN. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, TGB Muhammad Zainul Majdi, menghadiri kegiatan relawan Mahfud MD Guru Bangsa NTB
dan penyampaian orasi visi dan misi di Mataram. Dalam orasinya, TGB menyampaikan program Mahfud MD yang akan memperhatikan kesejahteraan guru ngaji serta guru-guru agama lain dengan memberikan anggaran sebesar 0,4% dari APBN. Ya misalnya ya dalam 21 program itu misalnya ada insentif ya kepada guru ngaji dan juga guru agama lain. Ya, ada di data itu kita mendata ada sekitar 928.000. Ya dengan yang lain sekitar 1 juta. Akan diberikan insentif 1 juta per orang per bulan. Usai menghadiri kegiatan relawan Mahfud MD, Guru Bangsa NTB dan penyampaian orasi visi dan misi, TGB Muhammad Zainul Majdi mengunjungi posko gerakan Ganjar Mahfud di Jalan Majapahit, Mataram. Pada kesempatan ini, ratusan perwakilan rakyat NTB dari berbagai komponen juga berkesempatan berdialog dan menyampaikan harapannya kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara Indonesia di Taipei menjadi viral di media sosial karena membagikan video yang memperlihatkan dirinya telah menerima lembaran surat suara pemilu 2024. Meskipun hal tersebut telah diklarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum RI, juru bicara Partai Perindo menilai bahwa penyelenggaraan pemilu di luar negeri menjadi titik krusial dan menjadi pertaruhan kredibilitas bagi KPU. Pemilu di luar negeri menjadi titik paling krusial terjadi pelanggaran pemilu karena teritorial pelaksanaan pemilunya berada di negara lain dan nyaris tidak ada pengawasan. Ini tentu menjadi kewaspadaan bagi KPU dan seluruh penyelenggara pemilu di bawahnya bahwa mereka harus tahu mereka di rumah kacakan oleh warga negara, oleh teknologi digital saat ini. Jadi mereka betul-betul harus bekerja profesional, harus menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil agar hasil pemilu ini terpercaya dan pemerintahan baru bisa dipercaya oleh seluruh warga negara Indonesia. Pemirsa, Partai Perindo kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah bagi masyarakat. Kali ini digelar di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Didampingi sejumlah caleg, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo meninjau langsung program bazar murah dan pengobatan gratis di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Program yang diinisiasi Partai Perindo ini masih menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai tempat. Pemeriksaan gratis juga cukup membantu juga ya, soalnya kan kadang orang kalau untuk cek rumah sakit gitu kan kadang suka ya repot, terus biayanya nggak ada. Melalui program ini diharapkan mampu menghadapi ketimpangan sosial yang masih dirasakan masyarakat. Ini bagian daripada aktivitas Partai Perindo melayani masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana perjuangan Partai Perindo adalah berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Indonesia hanya bisa cepat maju kalau rakyat kecil cepat naik kelas. Ya, jadi ketimpangan sosial, ketimpangan kesejahteraan itu harus dikurangi. Ya, jadi itu adalah eksistensi perjuangan daripada Partai Perindo. Mereka senang sekali, mereka bahagia bahwa Partai Perindo ini selalu perhatian begitu dengan mereka karena memang Partai Perindo kan visi misinya itu mensejahterakan rakyat. Partai bernomor urut 16 ini akan terus turun ke masyarakat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi demi kesejahteraan bangsa dan menyampaikan visi misi Ganjar Mahfud. Dari Tangerang Selatan, Banten, Esra Ambarita Damar Wicaksono iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 yang berlangsung di Gereja Bethany Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan, di tengah tantangan kehidupan dunia yang berat, maka perselisihan dan peperangan hanya akan membawa kemunduran peradaban. Dan sebaliknya, persatuan dan kerukunan akan membawa kita menapaki kemajuan. Presiden Joko Widodo hadir dalam perayaan Natal Nasional 2023 yang digelar di Gereja Bethany Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, serta Gubernur Jawa Timur dan sejumlah pejabat lainnya.
Saat tiba di lokasi, Presiden Jokowi disambut hangat para jemaat yang hadir, termasuk Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Ibu Liliana Tanusudibyo. Perayaan Natal Nasional kali ini diikuti sekitar 16.000 jemaat dari Kristen Protestan dan Katolik. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan, di tengah tantangan kehidupan dunia yang berat, ditandai krisis pangan dan ekonomi, maka perselisihan dan peperangan hanya membawa kemunduran peradaban. Sebaliknya, persatuan dan kerukunan akan membawa kita menapaki kemajuan. Di tengah tantangan kehidupan dunia yang berat, yang ditandai dengan krisis pangan, yang ditandai dengan krisis ekonomi, yang ditandai dengan perselisihan antar bangsa, bahkan ditandai dengan peperangan, kita harus ingat dan waspada. Orang Jawa menyampaikan, eling lan waspodo. Perselisihan, apalagi peperangan, pasti akan membawa kemunduran peradaban. Sebaliknya, persatuan, kerukunan, memungkinkan kita untuk bisa menapaki kemajuan-kemajuan. Setuju? Dalam pernyataannya, Wamen Parekraf yang juga Ketua Pelaksana Perayaan Natal Nasional 2023, Angela Tanusudibyo menyebut, tema Perayaan Natal Nasional kali ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Perayaan Natal Nasional ini diharapkan juga dapat menggaungkan perdamaian dan kerukunan umat beragama. Adrenalin dengan melakukan rappelling di air terjun Git-Git. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa masih menguji nyali di Canyoning Kalimuda Waterfall Git-Git Bali Utara. Dua jelita mencoba adrenalin dengan rappelling di derasnya air terjun. Rappelling dari ketinggian 11 meter, cuman kita hanya rappelling di 5 meter aja, sisanya akan dilepas kayak flying fox gitu, cuman dari belakang ngayunnya. Oke, kita coba ya. Bener banget, bahkan kita rappelling dipadu dengan zipline. Asik banget, Rediker. Oke. Oke, Vina udah di bawah, saatnya gue menyusul. Mesin Shy. Rappel ya, Dek. Total. Gue mau lagi kan? Gue juga mau lagi, cuman naiknya PR banget, Rediker. Naiknya PR banget. Lihat, itu tuh. Wah, asik banget sih. Ini part ternikmat. Ini part ternikmat dari semua obstacle yang sudah pernah kita lalui. Wah, coba enak banget. Lah, ini kenapa airnya jadi keruh gini ya? Aman gak nih? Aman, Vin. Ini cuma pertemuan sungai. Can jump from there if you want, huh? Oke, ini tantangan terakhir kita, Vin. Paling berat sekaligus paling seru. Wah, Tradikers, gue yakin nih, rappelling di bawah guyuran air terjun ini bakal jadi sensasi tersendiri.
tanpa batas. Bentar. Jadi permasalahannya adalah apa? Who's the winner? Kata Gus. I think both of you jumped, did a slide, did a rappel together, so I think both of you are winners. Nyari aman. Bisa jadi kan. Nyari aman. Kalau gitu kita jalannya nanti bareng. Ya. Itu di travel ading. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QRIS berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.